1 tahun kepemimpinan Moteboari, membangun Waropen dengan hati. Hari bukan sekedar waktu. Ini adalah awal pengabdian. Dari pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia hingga kembali ke tanah tercinta Waropen. Mote dan Boari datang bukan membawa janji, tapi semangat untuk bekerja, wujudkan mimpi. Penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Francisco Saverius Mote Messi dan Bapak Yoel Boari di Pelabuhan Waren 5 Maret 2025 menjadi momen bersejarah. Ribuan masyarakat membadati areal dermaga menyambut dengan prosesi adat, sakral dan syarat makna. Sang pemimpin perubahan disambut injak piring, penggalungan noken, dan penyematan topi adat. Ini semua memiliki makna yang dalam, sebagai ucapan selamat datang di atas piring, harapan dan doa yang disatukan dalam noken, dan topi adat sebagai simbol pemimpin di negeri seribu bakau itu. Langkah pertama yang diambil oleh Moteboari adalah memperkuat pondasi pemerintahan di Waropen. Penataan birokrasi yang lebih modern, efektif dan transparan. Di bawah kendali kepemimpinan Moteboari, penataan pemerintahan dimulai dengan menegakkan disiplin waktu dan efisiensi kerja. Sejak awal, pelayanan kepada ASN menjadi prioritas. Gaji ASN dibayarkan tepat waktu, serta distribusi beras untuk ASN pun berjalan lancar. Tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan aparatnya terwujud nyata. Namun penataan tidak berhenti pada sektor pemerintahan internal. Bupati dan Wabub Moteboari juga memperkenalkan sistem audit triwulan, pengawasan rutin oleh inspektorat. Tujuannya memastikan setiap OPD bekerja sesuai dengan aturan, dana publik digunakan secara akuntabel. Hal yang dirindukan lainnya Moteboari juga melalui koordinasi terukur, seluruh SDM Waropen diberdayakan. Akhirnya penyerahan SK CPNS 2018, SK CPNS 2024, penyerahan SK Pegawai P3K, pengumuman K2. Tidak hanya itu, hak pegawai di bawah tongkat komando Moteboari per tanggal 1 awal bulan, seluruh SDM kepegawaian menerima hak mereka. Tidak hanya itu, alokasi beras pegawai juga sudah rutin diterima tiap bulannya. Di sisi lain, Moteboari juga tidak tergesa-gesa dalam melakukan rolling jabatan. Pemerintahan Bupati FX Mote siap untuk melakukan asesmen jabatan, baik eselon maupun jabatan sekda, demi terwujudnya the right man on the right place. Proses ini tentunya disertai dengan koordinasi intensif dan pendampingan utama bersama BKN Provinsi Papua. Kepemimpinan yang tegas dalam disiplin kerja, serta pemenuhan hak-hak ASN menjadi langkah awal yang penting. Bupati Mote ingin agar birokrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas agar lebih dekat dengan rakyat. Di bulan Maret 2025, menjadi sejarah baru tercipta di negeri Bakau Waropen. KM Dorolonda, kapal putih milik PT Pelni Indonesia, resmi melayani masyarakat Waropen, meski dengan sejumlah batasan. Pertama kalinya kapal putih bermuatan lebih dari 3.000 penumpang itu resmi menyinggahi Waropen. Tidak bersandar namun berlabuh. Ini menjadi tantangan baru
namun setidaknya sudah mencoba dan mengetahui kebutuhan yang akan didorong selanjutnya. Kedatangan kapal disambut antusias yang luar biasa. Kapal yang berlabuh kurang lebih 30 meter dari ujung dermaga, dikarenakan lebar pelabuhan belum memenuhi syarat dalam proses sandar kapal. Hasil koordinasi tingkat pusat ke Kementerian Perhubungan mendapatkan angin segar. Lewat APBN, Waropen bersiap menyambut peningkatan pembangunan pelabuhan agar bisa disandarkan kapal yang lebih besar. Status pelabuhan Waren pun akan ditingkatkan. Lewat anggaran keroyokan dari pusat, provinsi, dan daerah, Pelabuhan Waren menjadi ikon baru pembangunan di masa kepemimpinan Moteboari. Ini momentum bagi pemerintah daerah dalam memperjuangkan fasilitas pelabuhan agar kedepannya kapal-kapal besar bisa sandar dengan aman dan memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik, tidak hanya untuk muatan orang, tetapi juga muatan barang. Dalam upaya memperkuat konektivitas transportasi antar wilayah, pemerintah Kabupaten Waropen di bawah kendali Moteboari telah menandatangani kerjasama dengan PT Belibis Papua Putra Mandiri untuk memberikan subsidi tiket kapal cepat. Ini merupakan langkah penting untuk mempermudah mobilitas barang dan orang. Dalam kesepakatan ini, rute perjalanan pihak Waropen Serui akan dilayani dengan kapal cepat ekspres Bahari yang telah dijadwalkan untuk mulai beroperasi. Tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mengurangi biaya perjalanan bagi masyarakat Waropen, terutama mereka yang membutuhkan akses untuk layanan ke Biak dan Serui, serta layanan kesehatan dan juga membuka sumber pendapatan ekonomi. Percobaan kembali Bandara Botawa yang telah lama vakum dan mangkrak juga menjadi langkah kerja Bupati FX Moteboari di tahun ini. Dianggap penting sebab satu-satunya transportasi andalan masyarakat via udara satu-satunya ada di Bandara Botawa. Peningkatan Bandara Botawa ini juga direspon positif oleh pemerintah Provinsi Papua lewat kunjungan kerja perdana PJ Gubernur Papua pada 1 Agustus lalu. Respon positif Dinas Perhubungan Pemprov Papua tidak lepas dari agresivitas Bupati FX Mote dalam melakukan koordinasi antar lini pemerintahan guna pemerataan pembangunan. Tentu saja hal ini sebagai pengungkit, meski belum memiliki jadwal yang teratur atau reguler. Setidaknya, bandara ini bisa membantu menghidupi jalur-jalur transportasi udara yang telah lama mati suri. Tahun 2026 menanti gebrakan apa yang bisa diberikan untuk pelayanan transportasi udara ini kembali hidup di Waropen. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan Waropen. Moteboari telah melakukan sejumlah perubahan dalam bidang pendidikan, meski tentu saja perubahan ini masih terus bergerak, sebab sektor pendidikan adalah upaya terukur dalam pengembangan sumber daya manusia. Tentu saja sektor ini menjadi fokus penting yang perlu didasari bersama, seperti halnya pada saat Bupati FX Mote bernostalgia mengunjungi SMA YPK FX Mote yang didirikan pada saat itu semasa Bupati Mote menjabat sebagai PJ Bupati Waropen, yang walau hanya seumur jagung di penghujung dan awal tahun 2015 dan 2016. Sekolah ini kini didorong menjadi sekolah unggulan di Waropen. Masa PPDB tahun ajaran ini, siswa pun membeludak. Tidak hanya itu, Bupati FX Mote juga menunjukkan perhatiannya secara khusus dan intens kepada mahasiswa asal Waropen di sejumlah kota studi di Indonesia. Melalui kunjungannya ke Jayapura, Bupati FX Mote bertemu, bercakap, dan melakukan inspeksi langsung ke mahasiswa asal kota studi Jayapura, menyerahkan bantuan operasional, mendengarkan kebutuhan dasar mahasiswa, dan percakapan penting lainnya, hingga melakukan inspeksi langsung ke lokasi pembangunan asrama mahasiswa Waropen, baik bangunan baru yang rawan bencana maupun bangunan lama yang memprihatinkan. Tentu saja melihat sejumlah masalah yang ada dari pembangunan asrama mahasiswa ini, Bupati Waropen FX Mote berupaya menyediakan anggaran untuk perbaikan demi mewujudkan pendidikan tinggi bagi generasi Waropen yang cerdas dan unggul. Bupati juga memberikan dukungannya dalam kegiatan Youth Champ GPDI. Hal ini terwujud saat Bupati Waropen menghadiri agenda penting pengantaran ribuan peserta GPDI di Waropen menuju Jayapura. Di lokasi camp pun, Bupati sempat memberikan bantuan pangan dan juga kebutuhan lainnya. Pemda Waropen juga menjalin kerja intensif dengan perguruan tinggi lainnya.
seperti Universitas Cendrawasih di Jayapura dengan membuka kelas khusus Waropen guna peningkatan SDM aparatur pemerintah. Kerjasama lainnya dengan Institut Seni Budaya Indonesia di Jayapura yang didasari dengan kebutuhan SDM layanan pariwisata dan budaya agar kedepannya Waropen memiliki aparatur yang paham akan budaya lokal untuk kemudian dikenal secara global. Tak hanya itu, kerjasama lainnya juga dijalin lewat Stiper Pertanian Jayapura guna peningkatan potensi pangan di Waropen. Peningkatan potensi SDM bidang perikanan pun demikian lewat jalinan kerjasama dengan Politeknik Ahli Usaha Perikanan di Jakarta. SDM menjadi penting manakala potensinya sudah ada dan melimpah. Manajemen pemasaran hingga produk-produk turunannya akan membantu perekonomian daerah lebih maju, lebih mandiri. Bidang pendidikan dan UMKM serta layanan informasi pariwisata juga bisa dikemas dalam satu kegiatan. Ini strategi yang dilakukan untuk efisiensi dan efektif kegiatan. Seperti saat Mote melakukan kunjungan kerja 8 Mei 2025 ke Universitas Indonesia, universitas bergengsi di tanah air dan di jajaran negara ASEAN. Pemkab Waropen membuka diskusi kerjasama dalam bidang pendidikan maupun UMKM dalam hal media promosi yang lebih efektif lewat internet. Dalam pertemuan itu, Pemkab Waropen menjalin kerjasama program jalur tanpa tes bagi calon mahasiswa dari daerah tertinggal, Waropen salah satunya, serta pendampingan pelaku UMKM dalam hal aspek pemasaran digital dan pengembangan desa berbasis UMKM. Tahun 2026, pemerintah Kabupaten Waropen akan berupaya merealisasikan kerjasama ini lewat event Festival Bakau Waropen. Festival ini akan diawali di HUT Kabupaten Waropen per Mei tahun depan. UMKM dan pengembangan ekonomi berbasis pariwisata siap berkembang di negeri bakau tentunya. Dengan berbagai program pemberdayaan itu, pemerintah daerah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan di Waropen. Dalam 1 tahun kepemimpinan Bupati FX Mote dan Wakil Bupati Yowel Buari, sektor pelayanan sosial, kesehatan, infrastruktur, pelayanan dasar juga terus dikembangkan. Lewat persiapan pembangunan RSUD tipe C, bantuan dari Kemenkes Republik Indonesia, Waropen siap membangun rumah sakit yang akan memberikan jawaban atas kerinduan layanan kesehatan yang lebih baik di negeri bakau Waropen. Terbaru, setelah lokasi pembangunan diselesaikan oleh pemerintah daerah, kini tim Kemenkes RI tengah mempersiapkan pembangunannya di samping upaya administrasi terhadap keabsahan lokasi itu terus diupayakan. Anggaran senilai 200 miliar siap digelontorkan dari APBN untuk bidang layanan dasar kesehatan itu. Ini adalah langkah koordinasi terukur demi memberikan kehadiran negara di tengah masyarakat Waropen. Beberapa puskesmas di Waropen yang telah terakreditasi saat ini menjadi pusat pelayanan andalan bagi warga masyarakat. Meski diakui, fasilitas dan sejumlah sumber daya masih terbatas. Namun, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang prima. Bantuan sosial juga tanggap bencana saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Waropen lewat koordinasi tingkat pusat. Namun, pemerintah tanpa menunggu anggaran itu tersedia, Mote Buari juga aktif menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui bantuan korban bencana dan musibah seperti kebakaran yang pernah terjadi di Pasar Urfas, meringankan beban trauma dan rencana jangka pendek agar roda perekonomian warga tetap berputar tentu menjadi prioritas dan sebagai alternatif yang efisien, sembari tentunya menyiapkan program jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antar pihak eksekutif dan legislatif juga gencar dilakukan. 21 Mei 2025, Bupati FX Mote menghadiri pelantikan anggota DPRK Waropen dan pelantikan anggota DPRK Jalur Pengangkatan pada 23 Juli 2025. Pelantikan ini menandai dimulainya periode baru dalam pemerintahan daerah dengan harapan anggota DPR dapat bekerja sama dengan pihak eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan seluruh masyarakat Waropen. Selama 150 hari pertama,
Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati FX Mote dan Yowel Boari, fokus utama lainnya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat dari tingkat kampung. Bupati FX Mote secara langsung memastikan penyaluran dana kampung langsung dirasakan masyarakat, disaksikan masyarakat, dan memastikan penyalurannya tepat sasaran, tak ada penyalahgunaan. Setiap rupiah dari yang diterima masyarakat adalah hak mereka. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa dana yang diterima masyarakat digunakan secara tepat untuk pembangunan maupun bantuan langsung kepada yang membutuhkan sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang direncanakan aparat kampung dan perangkatnya, sehingga proses pembangunan kampung dapat menjadi lebih dirasakan oleh masyarakat. Inilah Otsus, inilah sentuhan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bupati FX Mote juga membagikan seluruh dana desa di seluruh kampung yang tersebar di 11 distrik. Dilakukannya dengan hati-hati, membawa serta perangkat pemerintah seperti kejaksaan dan juga anggota dewan dengan maksud bukan menakut-takuti, tetapi sebagai upaya pencegahan dini bahwa dana desa bukan dana pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Penyaluran dana desa di Waropen di 150 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati FX Mote dan Yowel Boari pun sudah tuntas. Yang berbeda, di luar dana desa transparan, akuntabel, seluruh pihak diundang, warga masyarakat datang pun tidak dibatasi. Pembagian dana desa yang terukur di 3 distrik, wilayah barat mencakup distrik Inggerus dan Wapoga, dibagi di distrik Wapoga. Wilayah timur mencakup distrik Masire, Riseri Sayati, Wonti, Demba, Soye, Mambai. Sementara wilayah distrik Kirihi yang memiliki tantangan jarak dibagi distrik Urei, Faise. Disaksikan tokoh masyarakat Kirihi dan juga anggota DPRK dari dapil tersebut. Untuk memastikan aspirasi masyarakat yang datang terhadap sejumlah kampung yang belum tercatat secara resmi dalam dokumen negara, pemerintah Kabupaten Waropen lewat inisiatif terstruktur dan agresif yang dilakukan oleh Bupati FX Mote dengan menjemput bola langsung ke Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov Papua. Didampingi sejumlah OPD terkait dan juga Sekda Waropen, Bupati Waropen menjumpai Kementerian Dalam Negeri, berkoordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Mendagri Ripka Haluk, membawa aspirasi memperjuangkan status administratif kampung yang sudah sekian tahun belum terurus. Itu kini membuahkan hasil. Ini bukti nyata 150 hari kerja Mote Boari bukan isapan jempol semata. Bupati Mote bergerak cepat menemui Wamendagri Dr. Ripka Haluk di Jakarta. Misinya jelas, 12 kampung segera mengantongi status definitif. Inilah yang dinantikan masyarakat. Tentu saja dengan begitu dampaknya tahun berikutnya kampung tersebut sudah dapat menikmati pembangunan dari dana kampung. Melalui komitmen ini, pemerintah daerah berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang berpihak pada keadilan kesejahteraan seluruh masyarakat Waropen. Selama kurun waktu 18 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Waropen selalu berada dalam jeratan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sebuah catatan serius yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang memerlukan perbaikan fundamental. Sejarah itu akan diubah di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Andes Franciscus Xaverius Mote MSI dan Wakil Bupati Yowel Boari. Pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen agar tahun anggaran 2026 Waropen harus keluar dari disclaimer menuju tata kelola keuangan yang akuntabel. Dalam 1 tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mote Boari, semboyan Waropen terang, sehat dan cerdas senantiasa diwujudkan dalam program yang progresif. Berbagai langkah nyata telah hadir sebagai langkah awal memajukan dan meningkatkan kesejahteraan di negeri bakau ini. Penataan birokrasi, pemenuhan layanan transportasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, pelayanan publik, peningkatan layanan birokrasi, perhatian di sektor pendidikan dan SDM. Semua ini hanyalah langkah kecil. Meski di satu sisi tak dapat dipungkiri, ternyata publik masih belum puas. Sejumlah kritik tentu akan menjadi bahan yang membangun agar pelayanan publik di Waropen lebih baik lagi. Proses ini masih berjalan.
membutuhkan dukungan semua pihak. Support dari masyarakat adalah bahan bakar menuju Waropen yang lebih baik. Perubahan yang dinantikan di Sowosio, di Korako. Kita bersatu, kita kuat.